Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya aku izin perkenalan diri dulu ya. Aku Sadom Fadil Muhammad dengan NIM E100220170. Hai semua, kenalin aku Cintania Azahra, Santri Normartanto dengan NIM E100200045. Halo teman-teman, perkenalkan saya Markwari Nugroho dengan NIM E100220166. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Pranitya Ahmad Rifai dengan NIM E100220198 dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami ingin memperkenalkan kabupaten kita yaitu Kabupaten Klaten yang akan kita bawakan dengan membahas geografi industrinya yang ada di kabupaten tersebut. Kabupaten Klaten ini kece banget nih, karena berada di antara dua kota besar yaitu Solo dan Jogja. Ya ibarat sandwich, Klaten tuh udah seperti dagingnya di antara tengah-tengah dua roti. Enak bukan? Secara geografis, Klaten memiliki wilayah yang relatif datar di bagian tengah dan selatan, serta sedikit berbukit nih di bagian utara dan timurnya. Kabupaten Klaten sangatlah cocok untuk kegiatan pertanian, khususnya budidaya padi, dikarenakan Kabupaten Klaten memiliki atau melimpah sumber mata air seperti Umbul yang sesuai dengan nama Kabupaten Klaten, yaitu Kota Seribu Umbul. Katanya sih, orang Klaten bisa naik motor dari rumah ke Jogja buat ngopi. Pulangnya masih bisa nonton wayang di Solo. Sebenarnya kota ini sangat fleksibel, bukan? Oke. Secara geografi fisik, Kabupaten Klaten itu udah kayak anak kelas IPA plus IPS. Di utara ada Gunung Merapi, di tengah ada dataran subur, dan di selatan ada cekungan buat ngumpulin air. Komplit! Tanah di Kabupaten Klaten umumnya merupakan jenis tanah aluvial dan regosol yang subur, dengan kandungan hara yang tinggi. Kemudian, curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun ditambah dengan musim kemarau yang relatif pendek mendukung sistem pertanian 2 hingga 3 kali tanam dalam satu tahun. Kombinasi antara kesuburan tanah, ketersediaan air, dan iklim tropis yang stabil menciptakan kondisi ideal untuk pertanian padi. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Klaten salah satu lumbung padi utama di Jawa Tengah. Dan hey, tanahnya subur banget, sampai-sampai rumput aja. Bro, gue tumbuh lebih cepat nih. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau mayoritas penduduk Klaten itu hidup dari sebuah sektor pertanian seperti beras, sayur, dan palawija. Gampang, bahkan sawah di sini bisa panen 3 kali setahun. Wih, kayak dapat THR nih tiap semesternya. Secara ekonomi, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat yang menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten Klaten mampu mencapai ratusan ribu ton gabah setiap tahunnya. Nah, nilai jual dari padi yang tinggi serta keberadaan koperasi tani dan program penyuluhan pertanian modern turut meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan dari petani itu sendiri. Nah, selain itu, petani di Kabupaten Klaten semakin banyak yang mengadopsi teknologi pertanian yang presisi, pupuk organik, dan metode tanam jajar logowo untuk meningkatkan hasil panen yang sangat melimpah lagi. Jangan dikira Klaten cuma punya sawah saja ya teman-teman, karena di Klaten juga punya industri yang juga jalan terus. Ada industri tekstil, alas kaki, sampai air mineral loh teman-teman. Ya, di sini salah satunya ada Aqua yang mempunyai pabrik besar. Jadi kalau kamu minum air mineral dan rasanya segar, siapa tahu itu dari Kabupaten Klaten tuh teman-teman. Nah, selain itu, pendapatan dari sektor pertanian di Kabupaten Klaten tidak hanya berasal dari penjualan gabah saja, tetapi juga dari hilirisasi produk pertanian seperti beras premium, dedak, hingga sekam untuk energi biomasa. Beberapa desa telah mengembangkan sentra penggilingan padi dan kemitraan dengan pelaku usaha, pangan lokal maupun nasional. Dari adanya program desa agrowisata berbasis sawah seperti di desa wisata Jimbung,
juga membantu diversifikasi sumber ekonomi masyarakat tani yang ada di wilayah ini. Jangan salah, Klaten tidak hanya ada di sektor pertanian dan sektor industri saja loh. Di Klaten sendiri juga punya banyak candi seperti Candi Prambanan, tapi hanya separuhnya. Dan itu sangat mendongkrak ekonomi loh. Banyak UMKM hidup dari wisata, seperti jual batik, makanan khas, sampai stiker I love Klaten buat tempelan yang ada di motor-motor itu loh. Kalian pada tahu kan teman-teman? Kabupaten Klaten adalah contoh kabupaten yang punya potensi besar dari sumber daya alamnya, SDM, dan lokasi yang strategis. Kalau dikelola serius, bisa nih Kabupaten Klaten jadi pusat ekonomi tingkat regional, kayak hidden gem gitu. Dengan potensi geografi dan struktur ekonomi yang kuat di sektor pertanian, Kabupaten Klaten diproyeksikan tetap menjadi kawasan strategis dalam ketahanan pangan tingkat regional maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah Klaten terus mengembangkan infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani agar produksi padi tetap tinggi dan berkelanjutan. Kondisi ini membuktikan bahwa Kabupaten Klaten tidak hanya unggul dalam kualitas produksi padi, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan stabilitas pangan tingkat nasional. Jadi teman-teman, kalau kamu ke Klaten, ingat ya, ini bukan cuma tempat singgah, tapi ini tanah subur yang penuh dengan cerita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.